jumpa lagi bersama saya Kak Eka ya. Kita akan mempelajari tentang reaksi redoks dan bilangan oksidasi. Oke. Nah, konsep reaksi redoks. Nah, konsep reaksi redoks itu apa? Nah, redoks ini adalah singkatan dari reduksi oksidasi. Nah, reduksi oksidasi bisa dibedakan dengan 3 konsep ya. Konsep yang pertama ada yang namanya pengikatan dan pelepasan oksigen. Nah, untuk reduksi kita lihat di sini ya. Mg di sini melepaskan oksigen. Nah, kita lihat di sini MgO, magnesium oksida, dia terurai menjadi magnesium, artinya dia melepaskan oksigen sehingga Mg ini dia disebut juga reduksi ya. Ini yang disebut juga reaksi reduksi. Mg itu reduksi. Nah, untuk oksidasinya. Nah, sekarang kita lihat Ca ya. Ca ditambah O2 menghasilkan CaO, kalsium oksida. Nah, sekarang kita lihat di sini Ca mengikat oksigen. Tadinya dia tidak mengikat oksigen, menjadi mengikat oksigen sehingga Ca ini dia mengalami reaksi oksidasi. Oke, yang nomor 2, pengikatan dan pelepasan elektron. Oke, kita lihat di sini untuk Na mendapatkan elektron menjadi Na ya. Berarti Na ini mengikat 1 elektron sehingga Na+ menjadi Na, dia disebut juga reaksi reduksi. Nah, untuk yang oksidasinya kita lihat Cl nih di sini ya, Cl- sehingga menjadi Cl2 dengan cara melepaskan 2 elektron sehingga Cl ini ya dia disebut juga reaksi oksidasi. Oke. Yang ketiga berdasarkan bilangan oksidasi atau biloks ya. Nah, Cl ini kan dia tidak bermuatan, artinya dia 0 muatannya ya. Nah, Br- di sini kan min 1 ya kan. Berarti dia muatannya -1. Oke, yang Cl ya, Cl ini kan 0. Oke, karena dia tidak bermuatan berarti biloksnya 0. Nah, kalau yang Br- ini kan min ya, -1 sehingga dia biloksnya -1. Nah, ini di sini yang Cl-. Nah, ini Cl- berarti -1 ya. Br tidak bermuatan berarti 0. Nah, sekarang kita lihat di sini dari 0 ke -1 ya, berarti turun ya. Berarti Cl2 menjadi Cl-, dia disebut juga reaksi reduksi karena biloksnya mengalami penurunan. Nah, kalau untuk Br-, yang tadinya -1 menjadi 0, dia naik ya. Nah, dia naik, maka untuk yang Br dia mengalami oksidasi ya, Br- menjadi Br karena biloksnya dari -1 ke 0, dia naik 1 elektron. Oke, lanjut. Nah, untuk aturan biloksnya. Nah, biloks pada atom. Nah, biloks pada atom bebas itu biloksnya 0. Biloks pada molekul unsur juga dia 0. Nah, kita lihat di sini contohnya ya. Misalkan biloks Na, ini kan dia atom bebas ya, berarti biloks Na dia 0. Helium ini juga dia atom bebas, maka dia 0. Cu juga dia kan atom ya, biloks Cu, atom Cu itu dia sama dengan 0. Oke, sekarang kita masuk yang ke biloks molekul unsur. Nah, misalkan biloks O dalam O2. Nah, O2 kan dia disebut juga molekul unsur ya, maka biloks O-nya di dalam O2 juga 0. Nah, biloks P ya, ini di dalam molekul unsur P4, maka biloks P juga dia 0. Oke, lanjut ya. Nah, jumlah biloks atom-atom dalam molekul itu sama dengan 0. Jumlah biloks atom-atom dalam ion itu sama dengan muatan ionnya. Nah, ini misalkan kita ambil contoh lagi, gini. Nah, misalkan jumlah biloks O dan F. Ini jumlah ya, biloks O dan F dalam OF2 itu sama dengan 0. Berarti total dari OF2 ini adalah 0. Nah, misalkan molekul FeCO3 ya, FeCO3 di sini kan ada Fe, ada C, ada O. Nah, ketika tiga-tiganya dijumlah ya, biloksnya ini dijumlah semuanya itu sama dengan 0. Oke, sekarang kita lanjut ke jumlah biloks atom dalam ion. Oke. NH4 plus ya, NH4 plus di sini plus. Maka total dari biloks ini kan NH4 plus ada N, ada H ya. Berarti biloks dari N ditambah H itu sama dengan +1.
ya, total biloxnya itu sama dengan total muatan. Ini plus 1 ini adalah total muatan. Oke, jumlah bilox S dan O dalam SO4. SO4 min 2. Berarti total bilox S dan O itu sama dengan min 2 ya. Berarti ini kan muatannya min 2, berarti totalnya dia min 2. Oke, atom dalam senyawa. Nah, ini adalah urutan prioritas ya. Prioritas yang pertama, ini ada bilox dari logam 1A. Ini sama dengan plus 1. Bilox logam 2A itu sama dengan plus 2. Bilox aluminium itu sama dengan plus 3. Oke. Nah, untuk bilox hidrogen ya, bilox H berarti ya, itu sama dengan plus 1. Nah, bilox oksigen ini sama dengan min 2 ya. Nah, bilox dari golongan 5A itu sama dengan min 3, 6A dia min 2, 7A dia min 1. Ini adalah urutan keprioritasan ya. Nah, untuk urutan keprioritasan nanti akan kita bahas ya. Nah, ini di sini di tengah-tengah ada yang namanya bilox F ya. Bilox F dia prioritas juga. Ya, dia min 1. Oke. Nah, di sini adalah keelektropositifan ya, artinya di sini logam itu lebih positif dibanding H, H lebih positif dibanding P, P lebih positif dibanding C, atau sebaliknya ya, F lebih negatif dibanding O, O lebih negatif dibanding E. Ini adalah urutan keprioritasan dari apakah dia positif atau dia negatif dalam suatu bilox. Oke. Nih, pengecualian bilox H dalam senyawa hidrida NaH, BH2. Nah, ini hidrida ya. Hidrida ini hidrogen ya. Logam hidrida berarti logam yang mengandung hidrogen. Misalkan NaH ya, natrium hidrogen. Oke, di sini dia min 1. Kenapa ya? Harusnya dia kan hidrogen plus 1 ya. Di sini pengecualian dia min 1 karena nah, ini keprioritasan. Ya, keprioritasan dari logam ini lebih prioritas. Nah, misalkan kita ambil contohnya gini nih, misalkan NaH ya. Nah, kira-kira yang plus itu siapa? Na-nya atau H-nya? Nah, yang plus itu yang lebih dulu yang prioritas mana? Logam 1A atau hidrogen? Ya, lebih prioritas adalah logam 1A. Maka di sini plus 1 Na dulu yang diprioritaskan. Nah, baru sisanya H ini mengalah ya. Nah, kalau misalkan di sini plus 1, lawannya min 1. Karena apa? Karena total semua dia harus 0. Nah, jadi di sini pengecualian ya. Jadi H itu harusnya dia plus 1 karena dia bereaksi dengan logam, maka di sini min 1 karena dia ngalah ya. Karena logam selalu positif. Oke, untuk pengecualian, nah di sini OF2 ini bilox O itu harusnya berapa? Min 2 ya. Nah, OF 2. Di sini plus 2 untuk O-nya. Nah, kan kita bisa lihat di sini ya. Yang ngalah siapa? F-nya atau O-nya? Nah, ini dua-duanya negatif. Ini nggak mungkin dua-duanya negatif ya. Kalau misalkan dua-duanya negatif, total ionnya berarti makin negatif. Nah, berarti harus ada yang positif, harus ada yang negatif. Nah, maka yang positif oksigen. Kenapa? Oksigen ini ngalah ya. Prioritasnya F dulu, baru oksigen. Nah, mungkin di sini bisa dilihat juga ya pengecualiannya ya. Kita lihat dari urutan keprioritasan. Prioritas logam 1A ini lebih prioritas ya. Logam-logam 1A, 2A aluminium itu lebih prioritas dibanding hidrogen. Hidrogen lebih prioritas dibanding oksigen. Oksigen lebih prioritas dibanding golongan 4, 5A, 6A, 7A. Oke, ini ya pengecualian. Nah, misalkan kita ambil contoh soal. Oke, nah di sini bilangan oksidasi atom N dan S dalam amonia ya, amonia itu NH3. Nah, dan asam pirosulfat. Pirosulfat itu H2S2O7. Nah, sekarang gini. Nah, ini adalah urutan keprioritasannya ya. Nah, sekarang NH3. Nah, siapa yang lebih prioritas? Nah, yang lebih prioritas kan H dulu ya kan? N itu kan dia golongan 5A ya.
hidrogen adanya di atas, berarti lebih prioritas, maka kita masukkan dulu hidrogen, jadi sini plus 1. Nah, plus 1 kali 3, H itu kan ada 3, berarti dikali 3, di sini plus 3. Oke, ini total ininya ya, total N dan H dia harus 0, karena dia tidak bermuatan, maka N itu berapa? Titik-titik ditambah 3 sama dengan 0. Ya, titik-titiknya min 3. Berarti Bilox dari N ini sama dengan min 3. Oke. Nah, kemudian yang kedua, H2S2O7. Nah, sekarang prioritas yang mana? Yang pertama yang dikerjain, yang prioritasnya. Nah, ternyata hidrogen dulu ya. Nah, hidrogen berarti plus 1. Berarti totalnya 2. Ya kan, karena dikali 2 nih di sini. Nah, di sini ada S, ada O nih sisanya nih. Prioritasan mana? Oksigen sama 6A ya. Berarti di sini oksigen sama sulfur yang 6A lebih prioritas yang oksigen. Nah, maka O dulu yang dikerjakan. Min 2 kali 7 min 14. Berarti di sini titik-titik ya. Nah, berarti totalnya 0. Nah, ini semua totalnya 0, berarti 2 ditambah berapa? Dikurang min 14 sama dengan 0. Ya, 12 ya. 2 ditambah 12 dikurang 14 sama dengan 0. Nah, ini kan 12 ya, karena S ada 2 dibagi 2. Jadi di sini plus 6. Nah, dari sini kan kita udah langsung bisa jawab pertanyaan ya. Jadi bilangan oksidasi N di dalam NH3 itu sama dengan min 3. Bilangan oksidasi S di dalam H2S2O7 itu adalah plus 6. Jadi jawabannya adalah yang A ya, yang A. Oke, lanjut. Oke, untuk bilangan oksidasi Cl dan karbon dalam senyawa asam perklorat HClO4 dan natrium karbonat Na2CO3. Oke, kita bahas ya. Nah, ini adalah urutan prioritasannya. Oke. Ini adalah asam perklorat. Yang pertama dikerjakan apa dulu nih? Oh, di sini ada H, ada Cl, ada O. Oh, ternyata hidrogen dulu ya. Nah, di sini plus 1. Berarti totalnya plus 1. Di sini ada Cl, ada O. Berarti Cl itu dia 7A. Ya kan? O ini oksigen. Berarti yang dikerjakan oksigen dulu, ya kan? Karena prioritasannya dia yang paling atas. Nah, min 2 kali 4, min 8. Nah, titik-titik 1 ditambah titik-titik dikurang 8 itu sama dengan 0. Berapa titik-titiknya? Ya, plus 7. Jadi Bilox dari Cl itu plus 7. Nah, sekarang natrium karbonat ya. Nah, NaCO3. Nah, yang kita kerjakan apa dulu nih, ya kan? Nah, Na dulu nih, karena Na logam 1A. Dia posisinya paling atas, ya kan? Nah, ini di sini plus 1. Ya kan, Na itu kan logam 1A kan? Dia plus 1. Nah, plus 1 kali 2, plus 2. Di sini ada C, ada O. Oksigen dulu ya. Nah, oksigen. Nah, berarti min 2 kali 3, berarti min 6 ya. Berarti titik-titik berapa nih? Sama dengan 0 ya. Berarti titik-titiknya plus 4. 2 ditambah 4 dikurang 6 sama dengan 0. Oke, udah sesuai. Berarti Bilox dari C-nya itu sama dengan plus 4. Bilangan oksidasi Cl dalam asam perklorat ya, plus 7 ya. Ini di sini plus 7. Nah, sedangkan untuk C-nya dalam natrium karbonat ini plus 4. Jadi jawabannya yang B. Ya, kita lanjut untuk reaksi reduktor dan oksidator. Ya, oksidator dan reduktor. Oke, untuk reaksinya. Nah, misalkan kita lihat di sini ya. Nah, ini ada soal seperti ini. Nah, kita cari dulu Biloxnya ya. Nah, ini seperti ini, di mana ya mungkin ini kalian udah tahu ya, kenapa di sini plus 2, plus 6, min 2 ya. Oke, ini yang mengalami reduksi berarti Cu ya. Cu kan plus 2 menjadi plus 1 kan turun ya, dia disebut juga reaksi reduksi, sedangkan untuk yang I ini ya, I ini kan negatif ya. Negatif 1 jadi 0, berarti naik ya, berarti dia oksidasi. Oke. Jadi ini yang disebut oksidator, Ki yang disebut reduktor. Nah, hasil itu adanya di sebelah kanan reaksi ini. Nah, ini di sini ada hasil reduksi dan hasil oksidasi. Nah, sekarang oksidator itu apa sih? Nah, oksidator itu adalah yang mengalami reduksi. Kalau reduktor yang mengalami oksidasi. Nah, dari sini kita sudah bisa lihat jawabannya. Yang reduktor itu adalah Ki ya, reduktor Ki karena mengalami oksidasi. Yang oksidator adalah CuSO4. Oksidator yang mengalami reduksi. Nah, untuk hasilnya kita lihat di sini ya.
CUI ya. Nah, untuk hasil reduksinya di sini ada CUI ya. Atau Cu itu tembaga 1 iodida ya. Nah, ini untuk hasil oksidasinya adalah I2 ya. Iodin ya. Oke. Jika reduktor sama dengan oksidator, itu dia disebut juga auto redox atau disproporsionasi ya. Jika hasil reduksinya hasilnya yang sama, maka dia disebut juga anti auto redox. Nah, untuk auto redox ini apa sih? Nah, ini kita lihat nih, ini contoh dari auto redox. Kenapa dia disebut auto redox? Karena NaClO ya, NaClO ini, si Cl ini ya, dia bisa mengalami reduksi, juga dia bisa mengalami oksidasi ya. Nah, jadi NaClO dia disebut juga auto redox ya. Ya karena dia bisa mengalami reduksi, bisa juga mengalami oksidasi, atau dia bisa disebut reduktor atau oksidator. Ayo lanjut. Nah, untuk contoh soal. Oke, dari keempat reaksi ini belum setara yang merupakan reaksi oksidasi reduksi. Nah, ini mungkin bisa kalian lihat ya, soalnya seperti ini. Nah, bagaimana, apakah dia redox atau bukan? Nah, cara yang paling gampang ya, smartnya ini, untuk reaksi redox itu adalah unsur menjadi senyawa atau senyawa jadi unsur. Nah, itu biasanya gitu, ya kan? Nah, ciri umum reaksi redox itu biloxnya 0 ya. 0 itu dia kan unsur. Nah, sekarang kita lihat gini. Nah, ini disebut reaksi redox kenapa? Karena di sini C ya, C ini adalah unsur. Jadi CO2 ya, jadi unsur menjadi senyawa, maka dia disebut juga redox. Nah, kalau untuk nomor 2, nah ini juga dia disebut redox, kenapa? Karena I. Nah, I ini apa nih? I ini kan unsur ya, menjadi NaI, jadi unsur menjadi senyawa, maka dia disebut juga reaksi redox. Oke, untuk nomor 3 jelas ya, di sini unsur-unsur menjadi senyawa ya pasti redox ya. Nah, sekarang kita lihat nomor 4. Nah, apakah dia mengalami perubahan bilox atau tidak? Nah, sekarang kita lihat di sini ya. Ternyata S ini dari plus 6 ke plus 6 tidak berubah. Oh, ini min 2 menjadi min 2 tidak berubah. Haknya di sini plus 1 plus 1. Oh, tidak ada perubahan bilox ya, tidak ada spesies yang memiliki perubahan bilox, maka yang nomor 4 ini dia bukan reaksi redox. Jadi jawabannya 1, 2, dan 3. Oke, untuk contoh soal selanjutnya ya. Nah, di sini ada H2S direaksikan dengan SO2 ya. H2S. Nah, ini sudah setara ya. Nah, pernyataan yang benar tentang reaksi ini, caranya apa? Kita kerjakan dulu. Nah, seperti ini ya. Reaksinya ya, penentuan biloxnya ya. Nah, sekarang S pada H2S itu plus 2. Wah, ini bukan plus 2, tapi min 2. Ya kan? Min 2 dia. Nah, untuk reduktornya H2S, oksidatornya SO ya. Oksidator ini yang mengalami reduksi ya. Kalau reduktor itu yang mengalami oksidasi. Oke, jadi yang nomor 1 salah karena dia harusnya S ini min 2 nih di sini ya. H2S adalah suatu reduktor. Wah, benar ya, reduktornya itu adalah H2S benar. Oksigen dalam SO2 berlaku sebagai oksidator, ini salah gitu. Yang berlaku sebagai oksidator yaitu ya SO-nya, SO2-nya, bukan O di dalam SO2 ini ya salah gitu ya. Nah, bilangan oksidasi S pada SO2 plus 4. S pada SO2 kita lihat, wah ini plus 4 ya. Nah, jadi nomor 4 juga dia benar. Oke, jadi jawabannya C ya. 2 dan 4 itu jawabannya C. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.